Ya, balik lagi bersama saya Christopher Melkisedek Mori. Hari ini saya akan membahas apa itu version control system. Apa itu version control system? Version control system adalah alat yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode sumber atau dokumen selama pengembangan proyek. VCS memungkinkan beberapa pengembang untuk bekerja secara bersamaan pada proyek yang sama tanpa risiko kehilangan data atau konflik perubahan. Kemudian fungsi VCS apa saja? Yang pertama adalah melacak perubahan. Melacak perubahan artinya VCS mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada file kode, termasuk siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan itu terjadi. Ini memungkinkan pengembang untuk melihat riwayat atau histori perubahan dan memahami setiap langkah perubahan proses. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi, VCS ini memungkinkan beberapa pengembang dapat bekerja pada bagian berbeda dari proyek secara bersamaan. VCS mengelola konflik atau hal yang mungkin terjadi saat beberapa pengembang mengubah file yang sama. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan dan revisi. VCS memungkinkan pemulihan ke versi sebelumnya dari file jika ada kesalahan atau masalah. Ini memberikan keamanan dalam mengembangkan proyek besar. Kemudian ada branching dan merging. VCS memungkinkan pembuatan cabang atau branch untuk pengembangan fitur baru atau eksperimen. Setelah pengujian, perubahan dari cabang ini dapat digabungkan atau di-merge kembali ke cabang utama. Nah, ini kita bisa melihat contoh atau software-software version control system. Sini ada beberapa yang populer. Di antaranya di sini ada Git, kemudian ada Mercurial, CFS, TFS, dan Subversion. Namun yang akan menjadi fokus saya dalam menggunakan VCS ini adalah Git. Yang pada umumnya sebagian besar developer itu mengembangkan perangkat lunak menggunakan version control system Git. Saya akan membahas Git dan GitHub. Kedua hal ini adalah teknologi yang sama-sama saling terkait atau berhubungan yang seringkali banyak dipakai oleh para developer di seluruh dunia. Jadi apa hubungannya atau keterkaitan antara Git dan GitHub? Nah, kita bisa lihat di dalam tabel ini, Git yang pertama di sini, Git adalah sebuah software, sedangkan GitHub adalah sebuah layanan. Jadi Git dia adalah version control system atau perangkat lunak version control system itu sendiri. Sedangkan GitHub adalah layanan. GitHub adalah sebuah layanan di cloud atau internet yang menggunakan teknologi Git di dalamnya. Jadi ketika kita menggunakan GitHub, kita juga sudah menggunakan Git. Karena GitHub memakai Git sebagai sistemnya. Kemudian yang kedua, Git ini terinstall di lokal sistem kita atau perangkat atau di komputer atau laptop kita. Sedangkan GitHub itu di host di web sehingga bisa diakses lewat internet atau web browser. Nah, kalau Git ini kalau kita mengaksesnya di komputer lokal kita, kita melakukan version control system menggunakan perintah-perintah atau sintaks. Kalau GitHub ini dia lebih mudah, kenapa? Karena dia berupa graphical interface atau antarmukanya berupa gambar, sehingga kita bisa tinggal klik upload file atau pull dan push secara grafis. Kemudian yang keempat ada Git ini adalah alat untuk mengelola versi berbeda dari untuk pengeditan. Sedangkan GitHub adalah ruang untuk mengupload salinan dari Git repository kita. Jadi repositori yang ada di lokal komputer kita itu akan disalin atau dikopi ke repository GitHub. Kemudian yang kelima, Git menyediakan fungsionalitas untuk version control system kode manajemen. Nah, karena tugasnya sendiri memang untuk mengelola nomor 5, Git itu menyediakan fungsionalitas untuk version control system manajemen. Karena seperti yang diketahui, Git adalah version control system terdistribusi yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode sumber selama pengembangan perangkat lunak. Sedangkan GitHub menyediakan fungsionalitas dari Git karena GitHub sendiri sistemnya yang mendasarnya adalah Git itu sendiri.
Baik, saya akan mendemokan bagaimana implementasi Git dan GitHub ini. Nah, sebelum memulai implementasi atau praktik penggunaan Git dan GitHub ini, pastikan sudah membuat akun GitHub dan juga software Git yang terpasang di laptop atau komputer lokal kita. Sebelumnya saya sudah membuat akun GitHub di sini. Ini adalah akun GitHub saya dengan beberapa repositori yang sudah ada. Kemudian kita juga perlu mengecek apakah Git sudah terinstall di komputer lokal kita. Kita bisa mengeceknya di command prompt. Kemudian ketikkan perintah git version. Git di laptop saya sudah terpasang dengan versi Git versionnya adalah 2.39, artinya kita sudah siap melakukan pengontrolan atau menjalankan version control system ini dalam pengkodean atau membuat kode-kode di dalam laptop kita. Nah, sebelum memulai mengupload atau menggunakan layanan Git dan GitHub ini, dan nanti bagaimana cara integrasi antara Git dan GitHub. Kemudian di sini saya akan membuat repository baru dengan mengklik new, kemudian memberi repository namanya, nama repository demo PCS. Yang kita bisa nambahkan beberapa deskripsi atau keterangan tambahan di sini. Misalkan repositorinya kita buat public aja, bisa private atau public sehingga bisa dilihat oleh siapapun. Kita tambahkan add readme file, ini ada file bawaan dari GitHub. Kemudian klik create repository. Nah, ini direktori kita sudah jadi. Kemudian kita akan mengcloning atau menyalin repository yang ada di GitHub ini ke Git lokal kita dengan cara kita bisa klik kode di sini, kemudian salin link yang ini. Link untuk nanti kita buat cloning di komputer lokal saya. Ini saya menggunakan Visual Studio Code agar lebih mudah. Buka terminal, ini terminal. Kemudian ketikkan perintah git clone, lalu tempelkan link yang tadi kita salin. Ini adalah proses cloning. Nah, bisa kita lihat di sini repositorinya sudah kita download dari GitHub. Yang kita masuk ke repositorinya. Belum ada nampaknya. Kemudian saya akan menambahkan beberapa file yang sudah saya buat sebelumnya. Demo, paste. Oke, sekarang kita cek lagi di status. Nah, ini dikatakan ada yang baru ditambahkan di sini, tapi belum di-commit. Ada 4 file di sini. Nah, di sini disuruh menggunakan git add untuk melacak perubahan. Oke, sudah. Kemudian kita meriksa lagi menggunakan git status. Di sini file-filenya sudah masuk ke dalam repository kita sehingga bisa dilakukan pelacakan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan integrasi antara Git di lokal komputer kita dengan GitHub, yaitu dengan memasukkan email dan username di Git kita. Kita bisa ketikkan git config
kemudian global, username di akun GitHub kita apa, ini adalah username saya, kemudian email saya, user email, masukkan email yang terdaftar di GitHub. Oke, sudah. Setelah konfigurasi, kita melakukan git commit. Nah, perintah ini digunakan untuk persiapan upload file-file tersebut atau push ke GitHub. Dan ketikkan git commit name. Ini adalah commit pertama saya. Oke, sudah. Semua file sudah di-commit. Kemudian kita akan melakukan upload atau push kode-kode yang ada ini ke dalam GitHub dengan perintah seperti ini. Git push origin main. Karena branch yang akan saya pakai di GitHub adalah main. Saya pakainya ini. Enter. Nah, di sini kita di Visual Studio Code kita perlu menghubungkan akun yang ada. Oke, setelah kita git push origin main, kita telah mempush file-file yang ada di sini semuanya ke dalam GitHub kita. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana file-file tersebut ada di GitHub. Kita bisa lihat di sini, kita refresh. Nah, semuanya sudah ada di sini. Nah, ini adalah pesan atau perintah yang tadi saya commit. Ini adalah commit pertama saya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.